Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Yang saya hormati Pak Asy'ari serta para sahabat yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, teman-teman, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini insya Allah kita akan mengkaji ayat-ayat yang berkenaan dengan kurban di dalam Al-Qur'anul Karim. Sebenarnya terdapat sekian ayat yang terletak di beberapa surat di dalam Al-Qur'anul Karim berkenaan dengan ibadah kurban. Misalnya kita lihat di surah As-Saffat misalnya, di surah Al-Hajj misalnya, dan juga di surah Al-Maidah dan di beberapa surat yang lain. Tapi kalau kita lihat urutan sejarahnya adalah diawali dari kisahnya putra Nabi Adam alaihissalam yang bernama Qabil dan Habil, yang nanti kemudian mereka melakukan kurban. Dan akhirnya salah satu dari kurban putranya Nabi Adam ini yang berupa kambing diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kambing itu kemudian dirawat di surga dan kelak kemudian saat Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya Ismail, kambing kurbannya Habil ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengganti Ismail alaihissalam. Sehingga kita melihat ada keterkaitan antara kurbannya Habil dengan wafadainahu bidzibhin azim. Ketika Allah mengganti Ismail alaihissalam yang hendak disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian oleh Allah ganti dengan gibas bidzibhin azim, diganti dengan sembelihan yang besar, yaitu kambingnya. Para mufassir menyatakan yang awalnya merupakan kurbannya Habil. Dari situ kemudian kita di banyak ayat berkenaan dengan etikanya. Kemudian misalnya di surat Al-Hajj disuruh memperbanyak takbir, sampai kemudian penegasan akan niat di belakangnya. Pada kesempatan kali ini tentu saja kita tidak bisa membahas semuanya, tetapi karena seingat saya yang di surat As-Saffat pernah kita bahas, jadi saya memilih untuk pagi hari ini kita mengkaji surah Al-Maidah dari ayat ke-27 sampai ayat ke-32 insyaallah. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Watslu alaihim naba'a abnai Adam bil haqq. Watslu, dan bacakanlah. Untuk Al-Qur'anul Karim ada dua kata yang seringkali dipakai dalam kita membaca Al-Qur'an. Yang pertama adalah qiraah, yang kedua adalah tilawah, seperti pada kata musabaqah tilawatil Qur'an, MTQ. Perbedaannya adalah tilawah itu di dalamnya mengandung dua makna. Yang pertama, mengikuti dalam pengertian bahwa orang yang membaca Al-Qur'anul Karim itu sebenarnya dia mengikuti semua gerak atau gambar dari huruf-huruf hijaiyah tanpa dia tambahi atau kurangi. Kalau tegak berarti alif, kalau titik satu di bawah berarti ba, titik dua di atas berarti ta misalnya. Demikian juga harokatnya a, i, u, maka panjang pendeknya. Kalau kita membaca sesuai dengan yang tertulis tanpa ada tambahan sedikit pun, namanya tilawah. Karena kita sebenarnya hanya sedang mengikutinya.
Bagi kita mungkin itu tidak terlalu menjadi penting, tapi bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat penting. Kenapa? Karena Quran itu adalah sesuatu yang dibaca oleh Rasulullah SAW dengan tanpa tambahan sedikit pun, hatta satu harokat, hatta satu huruf. Sehingga Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada kita semuanya adalah Al-Quran sebagaimana yang beliau dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril, tanpa ada tambahan sedikit pun. Dan karena itu kata tilawah itu menjadi satu tugas pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi, yatslu alaihim ayatihi. Tugas Rasulullah SAW membacakan ayat-ayat Allah kepada umatnya saat itu, namanya tilawah. Sehingga ini penting, kita tidak boleh nambah-nambahin. Karena itu nanti menjadi pelajaran buat kita menambahi panjangnya bacaan, apalagi mengurangi tasdid misalnya. Ini namanya bukan tilawah. Yang kedua, kata tilawah itu implikasinya adalah mengikuti dengan perbuatan. Jadi apa yang kita baca itu semestinya tidak berhenti hanya pada sekedar bacaan, dia harus diteruskan, diikuti dengan perbuatan. Karena itu orang yang melakukan tilawah mestinya adalah orang yang tidak sekedar membaca, tapi kemudian hasil bacaannya itu harus menjadi amal, menjadi perbuatan. Itu implikasi kalau kita mendapati kata watslu. Karena itu Quran sekarang menggunakan kata watslu. Watslu ay iqra. Ya Muhammad, bacakanlah wahai Muhammad. Ceritakanlah wahai Nabi Muhammad. Ya, oke. Watslu, ceritakanlah, narasikanlah alaihim kepada mereka. Kalau kita lihat konteks, ini berkenaan kepada kaum Yahudi. Ya. Jadi Nabi Muhammad disuruh menceritakan kisah ini kepada orang Yahudi dan kepada seluruh kaumnya. Terutama kaumnya saat itu adalah orang Yahudi. Karena kalau kita lihat munasabah, ayat-ayat sebelum dari ayat ke-27 ini berkenaan dengan orang-orang Yahudi yang juga suka melakukan perbuatan pembunuhan kepada nabi-nabi mereka. Karena itu setelah menunjukkan perbuatannya orang Yahudi dan hasutnya orang Yahudi kepada Nabi Muhammad SAW, sampai keinginan orang Yahudi juga untuk membunuh Nabi Muhammad SAW, Allah kemudian menyuruh Nabi Muhammad menuturkan kisah ini kepada mereka. Dan tapi tentu saja karena umat Nabi Muhammad bukan orang Yahudi saja di Madinah, kita semuanya. Nah, ceritanya menggunakan kalimat naba. Watslu alaihim naba. Naba adalah, ada 3, saya ulang lagi. Kalau Al-Quran mengabarkan tentang informasi, ada 3 polanya. 1 disebut dengan hadis. Hadis adalah berita yang fresh. Ya, breaking news. Breaking news itu hadis, sesuatu yang baru. Namanya breaking news. Khabar atau kabar, sudah masuk dalam bahasa Indonesia, adalah informasi yang umum, apa saja. Tapi naba adalah informasi yang sangat penting dan sangat besar. Penting dan sangat besar, dan dia berkenaan dengan diri kita. Jadi kalau kita mendapati informasi yang diungkapkan Al-Quran dengan menggunakan kata naba, artinya adalah informasi ini sangat penting, sangat besar, dan dia berkenaan dengan kita. Karena itu, orang yang membawa informasi yang penting dan berkenaan dengan diri kita ini disebut dengan nabi. Nabi adalah orang yang membawa naba. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kalau kita ini mendapatkan naba, mendengar naba, diceritai tentang naba, maksudnya kita ini harus memberikan perhatian yang serius. Karena ini berita yang sangat penting, karena ini cerita yang sangat besar, dan pasti punya relevansi buat hidup kita. Ini bukan cerita yang diceritakan seperti telenovela, seperti TV yang setelah selesai wassalam, tapi kisah ini harus kita ambil ibrohnya. Apa ibrohnya buat saya? Karena ini penting buat saya. Ini bukan cerita tentang orang lain, tapi cerita yang maunya Allah untuk diri kita.
Kan itu Allah menggunakan kata naba. Gitu ceritanya. Karena Quran itu bukan untuk bercerita. Quran itu hendak memberikan hidayah kepada kita. Dan hidayahnya diungkapkan melalui cerita. Itu maksudnya. Watslu alaihim naba abnai Adama. Kisahnya tentang dua anak Nabi Adam alaihissalam yang bernama Habil dengan Qabil. Pakai iya semuanya ya. Habil sama Qabil. Waqila, Qabil adalah saudara tertua dari Habil. Tidak terlalu penting ini, kalaupun ada perbedaan riwayat, kita tidak terlalu penting ya. Tapi yang jelas, Nabi Adam dan Ibu Hawa dulu, kalau melahirkan anak selalu berpasangan. Dia selalu melahirkan anak kembar. Satu laki-laki, satu perempuan. Waktu Qabil Qabil lahir bersama dengan Layudha, bersama dengan Iklimia yang berparas cantik. Qabil lahir dengan Iklimia. Qabil dengan Iklimia. Iklimia sangat cantik. Habil lahir dengan Layudha. Layudha tidak cantik. Biasa saja. Oke, perhatikan sekarang sama-sama anaknya Nabi, ya. Qabil lahir dengan Iklimia yang cantik, Habil lahir dengan Layudha yang tidak cantik. Oke. Kata Al-Qur'anul Karim, dan ini kisah tentang anaknya Nabi Adam alaihissalam. Oke. Ada apa nanti kisahnya nanti? Kata Al-Qur'an, Nabi Muhammad yang disuruh cerita. Bayangkan, ini perintahnya dari Allah yang disuruh bercerita. Nabi Muhammad SAW, tapi Nabi Muhammad tidak boleh nambah-nambahin sedikit pun. Yang menarik kita pikirkan. Kita ini kalau bercerita tentang sesuatu, biasanya ditambah-tambahin atau dikurangin. Kalau tidak ditambahin, ya dikurangin. Itu kebiasaan manusia. Tidak untuk kisah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Allah menyatakan kepada Nabi Muhammad, ceritakan Muhammad, tidak boleh ditambahi, kamu ikutin saja. Ya, watslu, kata Al-Quranul Karim. Dan bilhaq, kata Al-Quran. Ceritanya ini cerita benar, real story. Bilhaq itu maksudnya, ceritakan, dan cerita ini bukan drama, bukan telenovela, bukan dibikin, tapi ini cerita yang benar. Yang pertama, makna bilhaq ada dua. Satu, bilhaq itu maksudnya adalah cerita ini adalah cerita yang real, yang konkret. Yang kedua, bilhaq maksudnya adalah cerita ini diceritakan untuk tujuan yang benar. Jadi ada orang bercerita hanya sekedar cerita. Tapi ini cerita dipakai dengan tujuan yang benar. Karena ada tujuan yang maunya oleh Allah, kalau kita mengambil hikmahnya, kita akan mendapatkan kebenaran. Mendapatkan hidayah. Karena itu satu, harus ada dua ini yang harus kita ambil. Ceritanya ini cerita yang benar. Yang kedua, kita harus dapat sesuatu dari kisah ini. Itu poinnya. Oke? Kisahnya diawali oleh Al-Quranul Karim dengan, lihat, tidak bertele-tele kisahnya. Langsung Allah menyatakan, idh qarraba qurbanan. Ingatlah ketika keduanya berkurban. Oke? Sebelum kita ke kurban, saya jelaskan konteksnya dulu, agak memudahkan. Dalam syariah Nabi Adam alaihissalam, anak yang lahir bersamaan tidak boleh dinikahkan, haram. Karena itu cara menikahnya adalah kakak dapat adik, adik dapat kakak, harus disilang. Mungkin secara kesehatan, saya tidak tahu, mungkin itu yang paling baik untuk dilaksanakan. Kenapa? Karena memang belum banyak manusia saat itu. Oke, tidak kepikiran mau ke Gresik nyari perempuan, dan belum ada. Gresik pun juga belum ada mungkin saat itu. Ya. Kita nggak tahu, tapi yang jelas dalam syariahnya Nabi Adam alaihissalam, pernikahan itu disilangkan. Oke? Dramanya bermula dari sini. Maka ketika Nabi Adam alaihissalam menyatakan bahwa Qabil dan Habil dipanggil dan menyatakan bahwa pada saat usia mereka sudah mulai dewasa dan harus menikah, kata Nabi Adam alaihissalam, Iqlimiyah menikah dengan Habil, Yaludha menikah dengan Qabil. Bermula dari sinilah
muncul nanti apa yang dalam bahasa agama disebut dengan hasud atau hasad atau envy. Envy ya, hasad. Meskipun nanti banyak-banyak ya. Jadi saya jelaskan dulu, ada hasad, ada ghibthah. Nanti ada perbedaannya ya. Kata Qabil kepada Habil, dia protes juga kepada Nabi Adam alaihissalam, ayahnya. Kata dia, ayah, saya tidak mau. Saya yang lebih dekat dengan iklimia, karena saya lahir bareng dengan iklimia. Dia dekat dengan saya, dan kedekatan saya itu mestinya membuat saya lebih berhak untuk menikahi iklimia dibanding Habil. Habil itu adik saya, kira-kira begitu dia bilang. Jadi dia nggak mau. Sementara Nabi Adam menyatakan tidak bisa, ini haram. Karena itu kemudian karena ngotot anaknya ini, apa yang dilakukan Nabi Adam dikembalikan kepada syariah saat itu, yaitu keduanya harus berkorban, dan siapa yang nanti kurbannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu tandanya dia yang boleh menikahinya. Kalimat yang dipakai oleh Al-Qur'an menggunakan kata qarraba. Qarraba. Kata qarraba, qaruba artinya mendekati. Tapi kalau qarraba itu adalah orang yang berusaha mati-matian untuk mendekati seseorang sehingga dia sangat dekat. Namanya qarraba. Oke, dari kata taqrib, qarraba, taqrib. Kurban adalah bentuk kata benda, isim masdar, tapi yang sudah dibikin intensif, dimubalaghahkan, sehingga maknanya itu menjadi dekat sekali, ekstrim, dekatnya itu sangat dekat, namanya kurban, kedekatan yang sangat ekstrim, kedekatan yang sangat dekat, namanya kurban. Sekarang bayangin ya, ada orang yang berupaya, misalnya dua ini, kemudian ada orang yang berupaya, dia itu kepingin sangat dekat. Saking dekatnya sangat ekstrim, seakan-akan sudah sangat dekat. Namanya kurban. Namanya kurban. Oke, dari situ nanti diambil kata kurban yang sekarang sudah masuk ke dalam bahasa kita, kurban. Kita seringkali pakai O ya, dikorbankan. Nah, korban kita bilang. Korban kecelakaan misalnya. Tapi sebenarnya bukan itu poinnya sebenarnya. Kita karib, lebih dari kata karib, teman karib untuk menunjukkan kedekatannya, atau idul kurban yang sudah masuk ke kosakata kita. Oke. Jadi kalau secara bahasa, kurban itu adalah satu tindakan amal yang kita lakukan dengan upaya agar kita ini memiliki kedekatan kepada Allah sedekat mungkin, se-ekstrim mungkin dalam usaha kita mendekati Allah Subhanahu wa taala. Itu kata kurban. Kita ini tidak disebut kurban secara bahasa kalau kita ini tidak melakukan upaya yang kita perkirakan. Kalau kita melakukan upaya itu, maka kita akan menjadi yang paling terdekat dengan tujuan kita. Itu poinnya. Saya kasih contoh lebih mudah. Kalau saya kepingin memikat hati seorang gadis, ada 5 laki-laki yang berlomba memikat hati gadis, maka semua orang ini melakukan tindakan takrib, melakukan tindakan upaya agar bagaimana dia paling dekat, sedekat mungkin. Maka logikanya, apa yang saya lakukan? Saya akan melakukan perbuatan yang paling terbaik. Lah gitu dah. Misalnya, saya akan setiap hari datang ke rumahnya. Saya akan memberikan makanan yang paling terbaik. Saya akan semua ngasih uang yang paling terbanyak, ngasih emas yang paling terbanyak, semua yang lakukan. Karena bagaimana mungkin orang berharap menjadi sangat dekat kalau dia tidak berusaha melakukan yang paling terbaik. Itu poinnya. Nanti ini penting ya. Saya kemarin melihat di YouTube ada hal yang menarik. Perbedaan antara orang Bangladesh dan orang Melayu. Jadi ada petani, ada peternak di Malaysia, itu menarik, membedakan antara watak dari orang Bangladesh yang ada di Malaysia, yang meskipun miskin, secara ekonomi kalah dengan orang Melayu, dibanding dengan orang Melayu, orang Malaysianya sendiri. Katanya kalau waktu musim kurban,
orang Bangladesh itu kalau mau beli ternak, tanyanya adalah sapi yang paling terbaik harganya berapa. Baru kalau uangnya tidak cukup, dia ke bawahnya sedikit. Jadi pertanyaannya itu dimulai dari harga sapi yang paling terbaik. Kalau dia ke kandang. Ketika dia menyatakan ada yang lebih paling murah, harganya segini, Bapak sudah dapat. Dia, enggak, saya cari yang paling terbaik. Itu kalau orang Bangladesh. Orang Melayu, kata dia, begitu dia ke itu, dia nyarinya apa? Apa sapi, berapa harga sapi yang paling murah? Yang penting syaratnya sudah sah. Kata peternak Melayu ini, saya lihat di YouTube, kata dia, apa yang salah dengan orang Melayu? Saya jadi mikir-mikir, kayaknya gayanya orang Melayu ini tidak jauh beda dengan gayanya orang Indonesia. Orang Malaysia dan orang Indonesia hampir mirip. Ini yang menarik. Mental ini yang semestinya harus kita pikirkan kalau kita memahami kata kurban. Karena secara maknawi, secara bahasa, kurban itu memang satu upaya yang kita lakukan agar kita ini sangat dekat. Dan kita bukan dekat dengan siapapun, tapi dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita lanjutkan dulu. Jadi sekarang mereka ini berkompetisi, ya, dan mereka antara Qabil dan Habil, mereka memberikan sesuatu yang akan dijadikan sebagai kurban. Qabil adalah sahibu zar'in, dia petani. Sementara Habil adalah sahibu ghanam, dia peternak. Oke. Dua orang ini kemudian memberikan sebagai bagian dari hasil upayanya. Wakilah kalau kita baca tafsir, Habil itu punya anaknya kambing yang paling dia cintai. Bahkan dia tidur dengannya kemana-mana di bawah, saking senangnya dia dengan anak kambing itu. Sampai pada kisah mereka saling berkorban, kambingnya ini sudah yang paling terbaik. Dia sangat cinta sama kambingnya ini. Akan tapi karena dia ingin memberikan yang paling terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang dikorbankan oleh Habil adalah kambing yang paling terbaik dari semua kambing yang dia miliki. Lain cerita dengan Qabil. Qabil ini adalah petani. Dia ngambil yang paling terburuk. Ada yang menyatakan dia membawa seikat gandum, wallahu alam, atau apalah. Dan dalam perjalanan hendak dia taruh seikat ini, ya, tanaman ini yang mau dijadikan sebagai kurban. Dia melihat ada yang keluar dan itu terlalu indah, terlalu baik. Katakanlah kalau gandum kok mentek-mentek. Kalau itu jeruk, katakan waduh kok si api ini. Dan dia makan di tengah jalan. Karena dia tidak ingin mendapatkan kerugian dari kurban itu. Dan keduanya diletakkan. Wakila Nabi Adam dan dua anaknya ini melihat, ya, dikatakanlah diletakkan di bukit dan mereka melihat, ya, Allah nanti menggambarkan takuluhun nar. Dulu itu ciri dari kurban yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah akan ada api dari atas, ya, yang berwarna keputihan, mungkin seperti kilat begitu, menyambar. Jadi dia datang dari atas dan kemudian mengambil kurban yang diberikan. Kemana yang diambil? Ke kurban miliknya Habil. Sehingga selesai acara, kurban dimenangkan oleh Habil. Al-Quran menyatakan fatukubbila min ahadihima, maka diterima kurban dari salah satu keduanya, wa huwa Habil, ya. Dan walam yutaqabbal minal akhar, dan tidak diterima dari yang lain, yaitu dari Qabil. Qabil yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Dan ketidakditerimaannya ini yang kemudian melahirkan drama yang lebih lanjut lagi, yang ini nanti menjadi poin kita. Oke, menjadi poin kita. Oke, kita lanjutkan dulu. Begitu dia tidak diterima, maka dia bertanya, Habil, kenapa punyamu itu diterima? Habil menyatakan, kata Habil, aku ini memberikan harta yang paling terbaik yang aku miliki. Karena aku tahu
Allah itu maha baik, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Sementara engkau, kenapa engkau memberikan yang paling jelek dari yang kau miliki? Maka, karena itulah kenapa Allah tidak menerima sesuatu yang buruk yang kamu berikan kepadanya. Makin marah. Jadi tadi hasud yang awal tadi, sekarang makin membesar, 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 dan kemudian dia sampai pada kesimpulan apa kata dia? Marah dia bilang la'aktulannak. Kalau kita baca riwayat, meskipun tidak dijelasin Al-Quran, wallahu alam tingkat kebenarannya, dia menjelekkan ayahnya. Kata dia, ya memang kamu menang Habil, soalnya ayah belain kamu. Ayah berdoa untuk kamu, karena itu biasalah. Dia tidak mau menyalahkan dirinya. Dia salahin. Ya. Sampai akhirnya kamu pokoknya tidak bisa, tak bunuh kamu nanti. Ini sudah puncaknya, begitu diserang oleh Habil, ya dengan kata-kata, tidak masalahnya itu pada kamu. Karena kamu nyari yang mungkin terjadi cekcok kemudian ya. Cekcok sampai kemudian karena kalah argumentasi, biasanya orang kalau kalah debat, ngapain dia? Kalau kalah akal, kemudian pindahnya pakai otot. Karena itulah Qabil kemudian menyatakan la'aqtulannak. Perhatikan kalimatnya, pakai lam taukid, sungguh-sungguh, pakai nun taukid, sungguh-sungguh. La'aqtulannak, pasti tanpa ragu sedikit pun, aku akan bunuh kamu. Meskipun tidak langsung. Tapi itu menjadi keyakinan, komitmen untuk menggambarkan perubahan suasana hatinya. Dari Qabil. Ya. Qala berkata Habil, bukan itu masalahnya, bukan ayah, bukan kamu yang jadi masalah. Karena kamu itu tidak takut sama Allah. Karena kamu itu tidak sayang sama Allah. Kamu berikan yang jelek. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja Allah itu menerima dari orang muttaqin. Kalau tidak muttaqin, tidak diterima korban itu. Nah, ini yang paling penting nanti. Terutama dalam cara kita berkorban. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyatakan la yanalullahu duhumuha wa la dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Kata Al-Qur'anul Karim, sesungguhnya Allah tidak menerima daging dan darah ya dari sembelihan kalian, dari kurban kalian itu ya, tapi Allah menerima takwa yang berada di balik udhiyah atau kurban yang kita laksanakan nanti. Oke. Dari sini dulu sebelum kita masuk lebih jauh ke pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil, kita awali sebelum masuk ke kurban tentang ayat ini sebenarnya mengajarkan pelajaran yang pertama tentang hasud. Gini ya, amal itu selalu dinilai, ada rumus di dalam tradisi para ulama bahwa atau dari agama ini, kalau Al-Quran, kalau Rasulullah SAW menyatakan innamal a'malu binniyat. Kualitas amal itu tergantung dari niat. Dan niat itu adalah dilakukan sebelum amal dilakukan. Ya. Jadi niat itu sebenarnya motif tentang apa yang ada dalam hati. Motivasi kita melakukan sesuatu itu karena apa? Oke, namanya niat atau motif dalam bahasa sekarang. Apa yang menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu? Nah, Rasulullah SAW menyatakan innamal a'malu binniyat. Siapa yang niatnya karena Allah, dia dapatkan itu. Maka kita ini kalau berbuat itu sudah ada motif terlebih dahulu. Dan perbuatan kita ditentukan oleh motif itu. Itu poin yang pertama. Karena itu kata Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam menyatakan man asraqat bidayatuhu asraqat nihayatuhu. Siapa yang permulaannya cemerlang karena berangkat dari hati yang bersih, dari niat yang baik, ya, dari rujuk ilallah, sejak awal dia memang melakukan sesuatu itu dia kaitkan kepada Allah dengan sesuatu yang baik, yang jernih, niatan yang baik, maka ujungnya juga akan bersinar, kata Ibnu Athaillah. Menarik ya. Orang kerja, niatnya ditata dulu. Orang sekolah, niatnya apa dulu? Orang nikah, niatnya apa? Orang makan, niatnya apa? Semuanya mari kita lihat dalam hidup ini. Karena apa? Karena semua amal itu, kalau berangkat dari motif yang benar, dia akan menjadi amal yang disebut dengan kurban. Dan kita akan menjadi muqarrabin. Masih ingat waktu kita membagi manusia ke dalam 3 kelompok?
dari surah Al-Waqi'ah yang pernah kita bahas, ashabul yamin, ashabus shimal, yang terbaik adalah al-muqarrabun. Ya, kita pernah membahas menjadi 3 golongan di surat Al-Waqi'ah. Ya, kata Al-Qur'anul Karim yang paling terbaik adalah as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Perhatikan kalimatnya, muqarrabun, persis dari kata kurban, qarraba. Jadi di atas ashabul yamin, golongan kiri, golongan kanan, dan di atas golongan kanan, mereka adalah golongan pemenang yang disebut Al-Quran dengan as-sabiqun. Quran menyatakan siapa as-sabiqun itu? As-sabiqun as-sabiqun dijawab oleh Al-Quran sendiri, ulaikal muqarrabun. Mereka itulah orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi penting untuk kita pikirkan. Kenapa? Karena nanti mestinya sebelum kita khusus kepada korbannya sendiri, bahwa semua perbuatan kita mestinya harus menjadi proses kita untuk semakin dekat kepada Allah. Itu yang harus kita pikirkan. Kapan? Dimulai dari mana? Dimulai dari niat yang benar. Dimulai dari niat yang benar. Nah, niat yang benar itu adalah ikhlas. Niat yang benar itu adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ingin agar membuat Allah ridho. Nah, salah satu penyakit yang membuat amal itu tidak diterima oleh Allah dan tidak ada harganya adalah al-hasad. Nah, ini termasuk dosa yang paling awal, karena itu hati-hati kita. Jadi siapa yang pelaku hasad pertama kali? Setan, iblis. Ketika dia hasad dengan Nabi Adam alaihissalam. Karena itu pelajaran yang pertama dari surat Al-Maidah 27-32 adalah hati-hati dengan hasad. Orang kalau sudah hasad, nanti perkembangan jiwanya itu menarik. Pertama, dia hasud. Pertama, yang kedua, dia ingin kebahagiaan dan kesenangan yang dimiliki. Dimulai dari mana hasad itu? Dari kita melihat nikmat, kebahagiaan yang dimiliki orang lain. Dan kita kemudian membandingkan dengan diri kita. Kenapa saya kok tidak dapat? Kenapa dia yang dapat? Dan seterusnya. Dan ini dampaknya dua. Jadi start pertama, orang hasad itu adalah dia melihat orang lain, sibuk melihat orang lain, seperti diskusi kita yang kemarin, dia melihat orang lain, dan dia lupa untuk melihat nikmat yang ada pada dirinya sendiri. Karena dia melihat orang lain dulu, dia bandingkan. Oke? Setelah itu, nanti naik. Dia kepingin bagaimana, karena dia bandingin, dia merasa dirinya lebih layak untuk dapat yang dimiliki orang lain. Maka naik berikutnya, ini tahapan dari hasad. Kita ukur nanti diri kita ya, jangan sampai kita punya bibit hasad. Naik nanti tahap kedua, setelah kita compare, kita membandingkan. Yang kedua, kita yang merasa lebih layak. Yang ketiga, kita menginginkan kebahagiaan yang dimiliki orang lain itu hilang. Yang keempat, kita meminta kebahagiaan orang lain itu pindah ke kita. Yang keempat. Dan kalau ini tidak kita lakukan semuanya, maka kita akan melakukan caci maki kepada dia. Membuat bagaimana agar itu masuk di pikiran kita. Oh, kamu melakukan penipuan, kamu beginilah, dan segala macamnya. Dan nanti kalau ini dilakukan naik lagi, yang keenam, orang kemudian bisa melakukan perkelahian. Dan puncaknya adalah pembunuhan. Jadi menarik kalau kita perhatikan ya, orang hasad itu pelan, karena itu dia Rasulullah SAW menyatakan orang hasad itu seperti api yang membakar kayu bakar. Dia cepat, spreading, pelan-pelan, karena itu hati-hati. Nah, maka cara menghentikannya apa? Kenapa ada muncul hasad? Awalnya adalah karena melihat nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain. Pertemuan kemarin kita bahas bahwa nikmat yang diberikan Allah kepada setiap orang itu berbeda-beda. Allah sendiri yang menegaskan. Apakah kamu mengira Allah itu memberikan sesuatu sama kepada setiap manusia? Enggak sama. Kenapa? Karena Allah itu Ar-Razzaq. Allah yang menentukan ini dapat berapa, yang ini dapat berapa. Itu semuanya ada dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak tahu, itu bagian dari
rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti orang tua yang memberikan bagian hartanya dari kepada anak-anaknya, yang SD dikasih 2.000, yang SMP dikasih 10.000 katakanlah, yang SMA dia kasih 20.000, berbeda-beda. Kenapa? Karena orang tua punya pengetahuan yang tidak dimiliki oleh anak-anaknya. Sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam pengertian Allah juga membagi rizki kepada kita. Dan itu yang harus kita sadari karena masing-masing memang berbeda diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an menyindir kita, bahkan Allah menyatakan ahum yaksimuna rahmatar rabbik nahnu qasamna bainahum. Apakah mereka yang membagi nikmat itu? Ataukah Allah yang membagi ma'isyatahum, kata fil hayati dunia, kehidupan mereka sebagaimana dijelaskan surat Az-Zukhruf 32. Maksudnya begini, Allah itu tahu kebaikan kita. Termasuk yang pertama dalam urusan, saya jelaskan dulu ya, dalam urusan pernikahan. Ini penting. Ada orang yang tidak tampan, dapat orang yang cantik. Ada orang yang tidak gemuk, dapat istri yang gemuk. Macam-macam lah. Dan Al-Quran menyatakan pasangan suami istri itu adalah ayatullah. Adalah tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Itu misteri Allah yang mencocokkan. Dan kita ini digoda melalui situ. Kenapa dia dapat begini? Kenapa? Dan segala macamnya. Itu melanda hampir semua pasangan. Jangan dikira semua orang punya pikiran begitu. Kapan itu terjadi? Kalau kita bandingin, kenapa ya dia kok dapat gitu ya? Padahal dia kurang khusyuk, tapi Masya Allah, istrinya kok bisa begitu ya? Kenapa saya ini kok? Dan seterusnya. Dapat suami yang kayak begini, dan segala macamnya. Jadi, kita ini kalau mulai melihat orang lain, setan nanti akan masuk, meniupkan namanya hasad. Si setan membuat apa yang kita miliki itu tidak berarti. Sehingga kemudian kita tidak ada syukur. Itu saja kalau kita renungkan, kalau kita mendapatkan sesuatu dan kita tidak bisa syukur kepada Allah SWT, bagaimana mungkin Allah mau menambahi rezeki kita? Dalam hal apapun, memiliki anak, memiliki istri, memiliki harta, dan seterusnya. Dan pandangan kita ini berubah kepada orang lain. Dan setan menggunakan itu, iblis menggunakan itu. Maka yang dimiliki orang lain serasa terlalu paling indah. Itu yang terjadi pada Qabil atas Habil. Dia melihat bahwa Habil itu siapa? Saya sama-sama anaknya, saya lebih tua, saya, dan segala macamnya. Padahal kalau kita renungkan, andaikan Qabil itu menikah dengan iklimnya, tidak bahagia dia. Karena tidak ada kecocokan. Berapa banyak orang yang menikah dengan orang yang cantik, tapi berakhir dengan perceraian, tangisan, dan segala macamnya. Siapa mengira bahwa kecantikan itu selalu berupa nikmat. Berapa banyak orang yang cantik, tapi itu menjadi sumber dia untuk masuk nerakanya Allah. Karena dengan itu dia bersolek. Dengan itu dia menjadi sumber fitnah bagi semua laki-laki. Kalau orang tahu hakikat, wajah yang diberikan oleh Allah SWT dan segala macam itu bagian dari kenikmatan yang sudah dipastikan oleh Allah SWT untuk kita. Dan itu yang paling cocok. Misalnya, kalau saya mengeluh, kenapa saya tidak dijadikan seperti Brad Pitt wajahnya misalnya? Mungkin kalau saya seperti Brad Pitt, saya tidak akan pernah ngaji. Gonta-ganti pasangan aja terus misalnya. Kita nggak tahu Allah yang sudah memberikan untuk kamu, ini yang pas. Nah, karena itu, introspeksi ke dalam itu penting agar kita tidak hasad. Dan hidup ini berat. Kenapa? Karena kita selalu berpapasan dengan orang lain. Kita selalu melihat ke yang lain. Ini yang diajarkan melalui ayat ini. Satu, hati-hati. Karena once kita sudah mulai melihat, maka nanti akan muncul hasad. Benihnya. Kenapa iblis muncul hasad? Karena dia membandingkan dengan Adam. Adam dijadikan khalifah fil ard. Dia cemburu. Padahal dia sudah jadi apa iblis ini? Iblis tinggal di surga. Kalau kita pikirkan. Ya, kurang apa iblis ini? Iblis tinggal di surga, diangkat menjadi pemimpinnya seluruh malaikat. Penduduk langit itu, pemimpinnya iblis. Masya Allah kalau kita pikirkan. Adam ini diturunkan ke dunia. Memang diberikan kuasa yaitu menjadi manajer di dunia. Tapi kan semua nikmat yang diberikan Allah kepada iblis itu hilang. Kenapa? Karena dia tidak melihat dirinya.
Padahal nikmat yang dianugerahkan kepada iblis, bayangin, dia itu dari kelompok jin. Bisa merajai langit dan bisa mengalahkan malaikat. Kalau kita pikirkan, nikmat yang mana lagi yang mestinya tidak diakui oleh iblis itu? Tetapi lihat, orang itu akan kehilangan rasa syukur kapan? Mau atau dia melihat kenikmatan yang lain. Masya Allah kalau kita pikirkan itu. Itu yang harus kita hati-hati. Karena itu bahasan Zoom yang kemarin kita membahas, kita dilarang. Apalagi kalau kita ini punya Quran. Apalagi kalau kita ini ngerti Quran. Tidak boleh. Allah menyatakan kemarin, jangan panjangkan matamu. Jangan pandang dengan penuh ambisius. Karena akan muncul apa? Hasad. Muncul hasad. Dan kita harus hati-hati untuk hasad ini. Tidak ada satupun orang yang bebas dari hasad. Kata para ulama, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Taimiyah, ma khala jasadun min hasadin lakinil laim yubdihi wal karim yukhfihi. Kata para ulama, tidak ada satupun manusia yang bisa kosong daripada hasad. Semua orang punya hasad. Bedanya adalah al-laim, orang yang tercela, orang yang jelek, itu akan menampakkannya. Wal karim, sementara orang yang soleh, orang yang mulia, yukhfihi, menyembunyikannya. Dia nahan. Karena memang Allah itu naruh syahwat buat kita. Siapapun, meskipun dia sudah punya istri, begitu melihat istrinya orang lain yang cantik, kepingin dia. Siapapun, meskipun punya rumah, kalau dia melihat rumah orang lain yang juga lebih bagus lagi, dia kepingin. Karena itu Al-Quran menyatakan kemarin, jangan kamu pandang dengan ambisius. Kenapa? Karena itulah pintu masuk setan. Ini yang harus kita hati-hati dalam berkaitan dengan hasad. Dengan hasad. Kata Ibnu Rajab menarik menyatakan, al-hasad markuzun fi tiba'il basar. Karena hasad itu ditanam di dalam karakter kita, sifat kita, tabiat kita. Ya, tabiat kita. Sehingga kita ini kalau ada orang yang mengungguli kita dalam hal apapun saja, kita nggak suka. Kita nggak suka. Menarik. Itu karena itu kita harus hati-hati dengan hasad ini, dengan hasad ini. Oke, kita lanjutkan sekarang. Akhirnya apa yang terjadi? Lihat naiknya ya. Karena itu kita harus koreksi diri kita sendiri. Makin kuat sekarang, irinya makin kuat, setan makin masuk lagi sehingga dia kemudian lahir protes. Nggak bisa saya nggak bisa menikah dengan itu. Naik lagi. Korban oke dijalani. Tapi sekarang kita bayangin, korban yang dilakukan oleh Qabil, niatannya apa? Niatannya adalah hasad. Ya. Sementara Habil ketika dia berkorban, niatannya adalah apa? Untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Niatannya lillah wa rasulih. Maka siapa yang diterima oleh Allah? Punyanya Habil. Tetapi lihat, kalau Allah meridhoi seseorang, pertanyaan saya, apakah dia akan mulia saja di akhirat? Tidak, di dunia dia dimuliakan oleh Allah. Dapat istri solihah dan cantik, iklimia, hidupnya jadi enak, dan seterusnya. Oke, sama nanti Qabil, Masya Allah. Qabil, Masya Allah. Ya, Qabil ini sepakat ya, para ulama. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan, kata Rasul, Qabil adalah orang yang membuat sunnah pertama dalam pembunuhan umat manusia. Karena itu nanti semua orang yang membunuh, Qabil dapat hadiah dosa. Karena yang pertama kali melakukan perbuatan dosa adalah Qabil, dosa pembunuhan. Karena itu kalau ada orang membunuh dimanapun saja, Qabil dapat deposito dosanya. Masya Allah kalau kita pikirkan. Ustaz, kenapa kok dia juga dapat? Karena dia yang mengawali itu. Dan Qabil sepakat, baca semua mufassir menyatakan, Qabil tidak menyesal dan tidak bertaubat kepada Allah. Berbeda ya, misalnya Ikrimah bin Abi Jahal, putranya Abu Jahal. Wow, itu orang kurang ajar. Tapi kemudian dia tobat. Makanya dia tidak menanggung dosa atas perbuatan jeleknya dulu kalau diikuti oleh orang lain. Kenapa? Karena dia sudah tobat. Tapi sementara Qabil tidak. Qabil tidak pernah bertaubat. Qabil tidak pernah menyesal. Dan ini bahayanya hasad itu. Hasad itu membuat orang bahkan nyesel aja tidak mau. Wah, puas aku wis, ban wis. Bisa begitu orang hasad itu. Karena itu nanti naik, lihat. Naik, Qabil naik, Habil, Qabil makin naik hasadnya.
sampai kemudian dia jelek-jelekin. Kamu sih memang ditolongin Bapak, gini-gini, diprotes dengan cara yang baik, kalah argumentasi, sudah gelap dia. Sehingga kemudian Al-Quran menggambarkan puncak. Jadi Quran itu cuma menjelaskan puncak dari apa yang bergolak di dalam hatinya. Dengan kalimat apa? La'aqtulannak tadi. Saya pasti bunuh kamu. La'aqtulannak. Itu ceritanya. Sehingga dibunuhlah. Habil. Dibunuhlah Habil. Masya Allah ya. Menakutkan. Kalau kita pikirkan berkenaan dengan bahayanya orang hasad. Kita lanjutkan. Sekarang dia ambil batu. Sudah ada banyak riwayat, wallahu a'lam, tingkat kebenarannya tidak terlalu penting. Ada yang menyatakan dia tunggu lama berkecamuk dalam dadanya, keinginan untuk membunuh, tapi makin kuat, sampai ketika Nabi Adam katanya mencari rumah Allah, Al-Ka'bah Al-Mukarramah, maka ketika tidak ada, Qabil melaksanakan. Atau di tempat yang lain, meskipun cerita ini berbeda-beda dan kita boleh nerima, boleh tidak, memang riwayatnya juga tidak sampai pada derajat yang menguatkan. Ada yang menyatakan Qabil tidak pulang, Habil tidak pulang tepat waktu, sehingga Nabi Adam memerintahkan kepada kakaknya Qabil, di mana adikmu Habil, kata dia, memangnya kamu menyuruh saya menjadi penggembalanya Habil, kata dia. Sehingga cerita Habil melaksanakan apa yang sudah berkecamuk di dalam hatinya. Dia ambil batu, dia pukulkan. Sebagian riwayat menyatakan setan yang datang di depannya Qabil untuk melakukan pembunuhan itu dan memberikan trik dan caranya. Dia ambil batu, dipukulkan kepada Habil, dan sekarang Habil katakanlah kesakitan, tersungkur dia. Kemudian dia berusaha untuk membunuh. Ayat ke-28 menyatakan la imbasatta ilayya yadaka. Kalau engkau julurkan kepadaku tanganmu untuk membunuhku, litaqtulani. Oke, kalau kamu sekarang mau bunuh saya, dan mungkin ini gambaran, sebenarnya ayat ini ada yang menafsiri ini nadanya adalah nada marah dari Habil. Karena betapapun bagaimanapun Habil adalah tetap manusia, ya. Dia disakiti, dipukul dan segala macam, mungkin sekarang darahnya sudah bergeluyur, bertumpah segala macamnya, dan Qabil mau membunuh Habil. Dan Qabil sekarang menyatakan la imbasatta ilayya yadaka litaqtulani. Kalau kamu ulurkan, kalau kamu ulurkan ya kepadaku kedua tanganmu itu litaqtulani, untuk membunuhku. Ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak. Aku tidak akan menjulurkan tanganku untuk membunuhmu sebagaimana yang kamu lakukan. Dia bilang apa? Inni akhafullaha rabbal alamin. Sesungguhnya ini aku takut kepada Allah, Rabb sekalian alam, yang mengetahui apa yang kamu lakukan. Inni uridu an tabu'a bi'ithmi. Sesungguhnya aku, tidak ada lain. Aku ini, kamu kalau teruskan, kamu mau bunuh aku. Sekarang tanganmu, aku tidak akan balas. Aku tidak akan berusaha membunuh kamu. Enggak, kan aku berbeda. Aku takut pada Allah, aku tidak akan bunuh kamu. Ya. Bukan menyerah, tapi memang dia berada dalam keadaan yang tidak memungkinkan lagi untuk bertahan. Ya, kemudian dia bilang, kamu kalau terus bunuh aku, diingatkan lagi sekarang oleh Habil, apa dia? Kamu nanti antabu abismi, kamu akan pulang kembali kepada Allah. Nanti kamu akan menghadap Allah dengan apa? Membawa biismi wa ismik. Kamu akan bawa dosa-dosaku. Dosa ini membawa dosa kamu bunuh saya ini. Ini dosa yang membuat kau masuk neraka. Wa ismika, dan belum dosamu sendiri. Fatakuna min asbinar. Kamu udah ingat, kamu akan jadi penduduk neraka kamu selama-lamanya. Dan kalimat yang dipakai sebagai ashabinar, the owner, the possessor, pemilik neraka. Kalimatnya itu mengingatkan kesadaran kita, ya Allah, ada orang yang dijuluki dengan ashabun nar, sohibun nar, sahabatnya neraka, kemana-mana bersama neraka, tidak terpisah lagi dia selama-lamanya. Wa dzalika jazaa'ul zalimin. Dan kamu tahu enggak, itulah balasan dari orang yang zalim. Balasan dari orang yang zalim. Perhatikan, kata para ulama tafsir, kalimat dari la imbasatta sampai ayat ini adalah merupakan cara yang diberitakan oleh Al-Quranul Karim agar kita menghentikan maksiat seseorang yang sudah pada puncaknya. Jadi kita ini
kalau mau nasihatin orang agar orang itu tidak melakukan perbuatan maksiat, triknya adalah dari Qabil ini. Qabil ini mau membunuh sudah, maka caranya yang bisa ditempuh adalah 3. Dan itu sudah dilakukan Habil. Pertanyaannya bisa sukses atau enggak, itu urusan Allah SWT. Tapi Quran harus kita ambil hikmahnya. Cara kita nasihatin orang agar orang itu kembali ke jalan yang benar. Yang pertama adalah diingatkan apa? Ingatkan Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan, takutlah kepada Allah. Karena itu dia nunjukin perbedaan, nunjukin kesalahannya. Yang pertama kali, dia bilang apa? Kamu kalau mau mengulurkan tanganmu untuk membunuhku, aku tidak melakukan, aku berbeda dengan kamu. Aku takut sama Allah. Kamu tidak takut, tak? Karena ada Allah yang melihat semuanya. Ya, gini, orang itu kalau soleh, diingatkan akan Allah saja, udah cukup membuat dia soleh. Karena dia akan ingat, ya Allah. Karena itu juga orang Jawa, kalau ada orang yang marah-marah dan segala macamnya, kita nyebutnya apa? Nyebut, misalnya. Diingatkan sama Allah. Karena orang itu lupa sama Allah. Orang lupa sama Allah. Itu yang pertama. Itu biasanya bisa sangat baik bagi orang yang kesadarannya kepada Allah sangat besar, sangat besar. Ingatkan akan Allah SWT. Saya kalau ujian, nguji anak-anak, di lembarannya saya kasih perhatian untuk dibaca. Misalnya saya tulis di situ, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, saya mengerjakan ujian akhir ini. Dengan begitu, maka Anda bersaksi bahwa Anda menjawab ini bersama. Ya, Anda lakukan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya saya kasih peringatan itu agar anak-anak itu menjadi sadar bahwa dia mengerjakan itu dengan nama Allah. Dia bukan dengan nafsunya. Dia sadar bahwa dia mengerjakan soal itu dipantau oleh malaikat. Dia jadikan pekerjaannya itu sebagai bagian dari amal soleh. Nah, itu kalau orang yang baik cukup menekan orang untuk tidak ngerpek. Kalau masih merepek kebangetan kan gitu toh. Kita ini sering lupa karena apa? Karena lupa tidak ingat sama Allah. Perhatikan, masih ingat kisah laki-laki Bani Israel yang kemudian mampu keluar dari gua? Salah satunya adalah dia ini sudah seranjang dengan perempuan yang dia cintai. Masya Allah, dan perempuannya sudah tidak berdaya. Karena dia sudah berada dalam posisi si malakama. Dia mengambil uang dari si laki-laki ini karena masa paceklik dengan bayaran tubuhnya. Maka ketika sudah berada di ranjang, apa yang dikatakan oleh si perempuan itu yang menggagalkan perbuatan yang tidak senonoh yang akan dilakukan oleh seorang laki-laki ini? Padahal si perempuannya sudah tidak bisa membela apa-apa. Dia cuma bilang, Mas, apakah kamu tidak takut sama Allah Subhanahu wa taala? Kata-kata itu cukup membuat laki-laki ini pecah hatinya dan dia nangis dan dia menyatakan aku takut sama Allah. Dan dia tinggalkan. Dia tinggalkan perempuan itu, dia tinggalkan uang itu karena dia menuntut duit. Dan itu dia lakukan karena Allah SWT. Kenapa orang bisa begitu? Karena dia sadar dengan Allah. Karena itu ingatkan Allah. Yang pertama, itu cara kita untuk menghentikan maksiat, ingatkan Allah. Terutama ingat, inni akhafullah. Yang kedua, ingatkan dosanya. Ingatkan dosanya. Itu yang penting. Karena orang itu lupa kan betapa besarnya dosa. Orang pacaran lupa. Dipikir pacaran itu tidak ada dosanya. Masya Allah. Ingatkan, kasih dia kesadaran bahwa betapa besarnya dosanya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Orang ingatkan akan efek dari dosa. Itu yang kalau kita ingin nasihati. Ini tentu buat siapa? Buat mereka yang sudah dibakar oleh dendam, oleh hatinya udah penuh, susah lagi. Karena itu harus diingatin, itu biar jadi pukulan buat hatinya. Kamu nyungsep loh, misalnya nanti. Yang kedua. Yang ketiga, ingatkan dengan ujung akhirnya, yaitu akan menjadi penduduk neraka. Jadi penduduk neraka. Kamu mungkin bisa meraih apa yang kamu inginkan. Kamu kalau korupsi, kamu kalau makan riba, kamu terusin aja lah. Tapi apa sih bahagianya kalau ujungnya kamu menjadi sahabatnya neraka?
Bayangin, Quran itu menggunakan istilah sahabatnya neraka, pemiliknya neraka, ashabun nar, the owner of hellfire, possessor of hellfire. Masya Allah kalau kita pikirkan. Nah, 3 itu kata para ulama yang sudah dilakukan oleh Habil. Jadi Habil itu bukan orang yang putus asa, begitu mau dibunuh kemudian ya monggo, sampean mau menusuk saya, tusuklah, tapi saya tidak akan menusuk. Bukan gitu konteksnya. Ini udah dipukul, darah memancar kemana-mana, dia sudah tidak bisa apa-apa. Katakanlah mau sakaratul maut. Sekarang kakaknya mau menombak dia, mau membunuh dia. Dan dia ngasih tahu, kamu mau bunuh saya, tanganmu sekarang mau bunuh saya. Aku tidak akan berusaha untuk bunuh kamu, karena aku takut sama Allah. Dan satu yang saya inginkan, kalau kamu teruskan, kamu nanti akan mati bahwa dosa ini yang kamu lakukan. Ingat, dosa ini nanti aku akan bawa, dan kamu juga akan bawa dosa-dosamu itu. Dan tidak bisa lain, kamu pasti akan menjadi ashabun nar. Lihat, powerful sekali kalimat yang diucapkan oleh Habil. Untuk apa? Untuk nasihatin adiknya. Jadi hatta dalam kondisi yang begitu, itu yang harus kita lakukan. Dakwah itu bukan mengejar hasil. Kita ini hanya terus disuruh dakwah. Ujungnya Allah SWT. Bukan salah metodologi dakwahnya, karena urusan hidayah adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ke-29. Kita masuk ayat 30, tinggal lagi baru nanti kita ambil hikmahnya. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi. Masya Allah. Fatawwa'at. Tawwa'a itu dari kata tatawwu. Jadi kalau kita sodakoh, ada sodakoh wajib, ada sodakoh tatawwu. Tatawwu itu adalah pekerjaan yang kalau kita lakukan kita senang. Tatawwu. Seperti amalan sunnah, kita ini senang melakukan. Volunteer kalau dalam bahasa Inggris. Voluntarily. Orang melakukan, Mbak, aku ae lah, gampang lah, aku seneng kok ngelakoni. Nah, itu namanya tatawwu. Tatawwu. Misalnya, nanti sore saya mau bikin roti, aku sajalah yang bikin. Dosa men benar, iya aku seneng kok, enggak apa-apa aku saja. Namanya tatawwu. Tidak digaji, tidak diapa. Bahayanya hasadnya. Kata dia, setan itu kalau udah masuk hasad, terus lihat, fatawwa'at lahu nafsuhu. Nafsunya, jiwanya dia, sekarang itu dibikin ridho, dibikin santai, dibikin enak, dibikin nyaman untuk bunuh saudaranya. Masya Allah. Lihat perubahannya. Quran itu masanya kalau kita renungi, menarik. Dia lebih dari sekedar ilmu psikologi. Ya. Jadi jiwa orang itu menjadi mudah. Jadi bisa membunuh itu dengan enteng. Kita yang orang normal mikir, kok iso sampean mateni wong itu? Tapi dia, saya biasa aja, karena dia memang mestinya saya sama iklimiyah kok, dan segala macam. Itu pinternya setan. Setan itu kalau sudah masuk ke hati, perbuatan maksiat itu dijadikan mudah. Perhatikan ini ya, ini kalimat yang penting. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi. Sama, tanyain sama orang yang sudah tenggelam dalam pacaran, dalam maksiat, perselingkuhan, dan segala macam. Dibikin mudah bagi dia. Ciuman, hubungan perzinaan, biasa saja bagi dia. Kita yang masih waras gede-gede, kok iso sampean iku ndak wedi blasnya zina itu. Itu namanya fatawwa'at lahu nafsuhu. Tanyain sama orang yang sudah tenggelam dalam perbuatan maksiat. Riba, judi, apalah, khomer, gosip, atau apapun. Kalau jenengan yang dengerin tuh geleng-geleng. Kalau hatinya bersih, kok bisa ya begitu ya? Kok bisa ya begitu? Itu tanda hati orang itu sudah dikuasai oleh setan. Kenapa? Karena nanti maksiat itu mestinya hati kita itu menolak. Hati kita itu menolak. Karena itu, kalau sudah masuk, Quran menyatakan fatawwa'at lahu nafsuhu. Quran bahkan menggunakan kata nafsuhu, pribadi orang itu. Nafsunya orang itu udah senang, biasa saja. Karena itu faqatalahu, maka membunuhlah Qabil, kemudian membunuh Habil, fa asbaha minal khasirin. Maka kemudian dia menjadi orang yang khasirin, dia menyesal. Khasir. Dia merugi ya, bukan menyesal. Dia menjadi orang yang merugi. Kapan dia menjadi orang merugi? Akhirnya. Lihat, kesedihan,
merasa rugi, loss, tidak dapat apa-apa, itu kapan munculnya? Setelah dilakukan. Dia merasa bahwa setelah bunuh Habil, dia akan dapat iklimiah. Ternyata nggak dapat. Iklimiah tetap tidak menikah dengan Qabil. Dia merasa kalau sudah bunuh puas hatinya. Tidak. Siapa bilang dia akan puas? Dia dihantui oleh perasaan bersalah dan seterusnya dan seterusnya. Quran hati-hati. Quran tidak menggunakan kata sampai di ayat ini bukan dia bahagia, enggak, dia khasir. Dia khasir. Lihat kalimatnya ya. Setelah Quran mengancam tadi zalimin, sekarang menjadi khasirin. Khasirin. Dia orang yang kecewa, dia orang yang merugi. Ya, orang yang rugi kata Al-Qur'an. Tidak ada kebahagiaan. Jadi bayangin ya, semua amal yang muncul tidak didasari atas niat yang baik, yaitu ikhlas dan usaha untuk ridhonya Allah SWT, ujungnya akan mendapatkan kerugian. Namanya khusran, mendapatkan kerugian saja. Sekarang dia makin rugi. Kenapa? Kehilangan saudara, tidak dapat iklimiah, tambah jelek di mata orang, dia sumpah kemudian. Faba'asallahu ghuraban, maka Allah kemudian mengutus burung gagak. Yang menarik sampai detik hari ini, di belahan manapun, kematian selalu dikaitkan dengan burung gagak hitam. Ya, sampai di barat semuanya. Dan menarik, kalau ada, sampai tatayur orang, kalau ada gagak hitam, oh sopo bisa kata mati. Dan segala macamnya. Sampai detik hari ini. Ya, burung gagak hitam itu diasosiasikan dengan kematian. Faba'asallahu ghuraban, maka datanglah burung gagak ya, yabhasu fil ard. Ya, dia digging liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Ya, gagaknya kemudian karena dia tidak tahu, karena ini pembunuhan pertama kali. Ya terus diapakan ini bangkainya ini dan segala macamnya. Maka apa yang dilakukan oleh Qabil, dia melihat gagak itu, setelah berkelahi gagaknya, satu mati dan kemudian menggali tanah si gagak itu dan kemudian menutupnya, baru itu dilihat kalimatnya, kaifa yuwari sau'ata akhi, bagaimana menutupi sau'ata akhi. Kata sau'ah itu dua maknanya. Yang pertama, sau'ah itu artinya adalah aurat. Aurat itu karena disebut dengan sau'ah. Yang pertama, menutupi aurat. Ini karena ya yang pertama. Yang kedua, sau'ah itu adalah bangkai. Bangkai, yang maksudnya jenazahnya Habil. Secara umum sau'ah itu adalah bangkai. Nah, sau'ah dari situ nanti muncul kata su yang artinya jelek. Sayyi'at. Dari kata itu diambil. Nah, lihat, hatta Qabil saja terhadap su ya, itu nggak suka. Itu jiwa manusia. Memang begitu. Jadi dosa yang kita lakukan itu memang membuat sebenarnya orang itu kalau hatinya masih baik terhadap semua perbuatan maksiat dia nggak suka. Karena itu Quran menggunakan istilah su atau sayyi'at dari kata sau'ah ini. Nah, qala ya wailata, sekarang dia duhai, aduh hancurnya diriku. Ya wailata awalnya dari ya wailati. Wailati. Menarik. Nah, dalam Al-Quran itu kenapa orang kalau menyesal itu mestinya ini ya wailati. Cuman kalau bunyi i itu bibir kita itu seperti orang tersenyum. Wailati, karena itu kalau orang di potret selalu menggunakan huruf i ya. Say cheese misalnya, cheese karena i seperti orang yang tersenyum. Karena itu kurang menggambarkan kesedihan. Karena itu huruf I-nya di Al-Quran diganti dengan huruf A. Sehingga wailata, bukan ya wailati. Ya wailata, ya waili, bukan begitu. Tapi ya wailata. Kata dia, aduhai, betapa hancurnya aku, mau darah gue. A'ajastu an akuna mithla hadal ghurab. Kenapa aku tidak mampu melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh burung gagak itu? Fa'wariya sau'ata akhi. Maka dia kemudian melakukan digging, menggali tanah, dikuburkan si Habil. Setelah dikuburkan fa'asbaha minan nadimin, dan kemudian dia menyesal. Tapi penyesalan di sini bukan penyesalan terhadap perbuatan yang dia lakukan. Sepakat para mufassir dalam hal kaitan ini. Termasuk riwayat yang sampai kepada kita, tidak ada satupun yang menunjukkan nadimin di ayat ini sebagai bentuk penyesalan
Qabil atas maksiat yang dia lakukan. Bukan. Dia menyesal saja kenapa dia kok nggak tahu cara menguburkan. Itu ada yang menafsiri begitu, tetapi bukan dia menyesal atas perbuatan yang dia lakukan, yakni pembunuhan itu sendiri. Karena itu tidak diampuni Qabil itu. Ya, tidak diampuni dosanya. Min ajli dzalik, dari hal tersebut katabna ala bani Israel, maka ditentukan, diputuskan oleh Allah, jadikan hukum ketetapan kepada Bani Israel, annahu, bahwa sesungguhnya man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'ah. Siapa yang bunuh orang, ya, sedang bunuh orang bukan karena alasan yang benar, ya, bukan misalnya karena dia bunuh orang lain seperti pada kisos, atau karena memang dia berlaku kerusakan seperti pada peperangan, ya, maka kalau orang bunuh dengan tanpa alasan yang benar secara syariah, satu orang nilainya di mata Allah sama dengan dia membunuh seluruh manusia. Begitu juga waman ahyaha, siapa yang memelihara kehidupan seseorang, faka'annama ahyan nasa jami'ah, maka dia seperti memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Ini yang menarik, pertanyaan yang pertama. Jadi kalau kita ke Eropa, ini salah satu ayat Al-Quran yang banyak ditulis. Ya, man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'ah. Ya, terutama pasca terorisme di Belanda, di mana-mana dengan bahasa Inggrisnya, ayat Al-Quran yang menyatakan siapa yang bunuh satu orang manusia sama dengan membunuh seluruh humanity. Ya, dan siapa yang memelihara satu nyawa, dia seperti memelihara nyawa seluruh umat manusia, kata Al-Quran Karim. Kenapa khitabnya kok ke Bani Israel? Lihat, karena Al-Quran mengingatkan mereka. Karena Bani Israel itu diberikan kelebihan oleh Allah dibanding orang yang lain. Wa faddalna, ya, wa faddalnahum ala katsirin minan nas. Kata Al-Quran Karim, aku itu ngasih kelebihan kepada kamu Bani Israel. Dibanding banyak dari kelompok-kelompok manusia yang lain, kamu itu kasih kelebihan. Itu yang menarik, ngapain Bani Israel itu? Dia tidak melihat apa nikmat yang diberikan Allah kepada diri mereka sendiri, tapi dia malah hasad kepada nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok Nabi yang dapat wahyu? Kenapa Nabi yang dapat kekuasaan? Kenapa Nabi kok yang dipilih menjadi Nabi paling terakhir? Bukan kita, dan seterusnya. Padahal kita ini adalah anak-anak keturunan Nabi. Kami begini-begini, sementara orang Arab itu dan segala macamnya. Jadi, apa yang mau dijelaskan oleh Al-Quran? Hei Bani Israel, hasad yang ada pada hatimu itu bersama dengan hasad yang ada pada hatinya Qabil. Yang kamu kalau teruskan, nanti, hei, kamu akan pasti membunuh Muhammad SAW, ngerusak agama ini. Dan kamu sadar enggak? Enggak ada ujungnya, kecuali kamu akan menyesal, dan kamu akan masuk neraka. Itu poinnya. Jadi ayat ini ketika turun, bagi Nabi Muhammad SAW, ayat ini hiburan. Memkuatkan Nabi Muhammad, bukan hanya kamu yang dimusuhi kayak begitu itu. Semua nabi-nabi juga dimusuhi kayak begitu. Ya, nabi-nabi, bahkan dulu Bani Israel membunuh nabi-nabinya. Jadi kalau kamu tidak disukai orang, sampai nanti akan ada orang yang membunuh kamu, itu memang perbedaan antara orang yang berada di jalan yang benar dengan orang yang jalan yang salah, karena dia dengki. Jangan dikira ya bahwa kadang-kadang kesuksesan kita itu membikin tanpa sadar, membikin apa? Membikin jealousy, bikin envy, bikin iri hati orang. Karena itu harus ada kerusakan masyarakat dimanapun kalau kita pikirkan. Nanti karena itu berkaitan dengan kurban ya. Kerusakan masyarakat diawali dari apa? Envy. Diawali dari iri dengki. Kenapa 98 banyak orang membunuh orang-orang Cina di Jakarta terutama, sampai banyak orang Cina melarikan ke Australia, ke Kanada dan segala macam pada peristiwa kerusuhan 98. Karena iri. Karena iri, meskipun ini sedikit berbeda konteksnya ya. Karena orang Cina diberikan di Orde Baru privilege yang begitu besarnya oleh pemerintah, sehingga sukses bisnisnya. Kaya-kaya orang Cina di Indonesia. Sementara pribumi miskin-miskin, maka terjadi iri. Dan iri itu kalau diteruskan bisa macam-macam. Karena itu banyak Cina dizinai pada saat itu. Makanya itu mereka melarikan.
Terlepas beritanya memang sedikit dibesar-besarkan, tetapi itu yang terjadi. Semua kerusakan di masyarakat, kalau jenengan pikirkan, berawal dari mana? Dari iri, gap sosial, entah itu ekonomi. Kalau orang kaya itu dengan orang miskin tidak ada hubungan yang menjembataninya, mesti melahirkan gap. Kalau ada gap, jangan ditanya. Nanti kalau sudah ada iri hati itu menjadi bom di masyarakat, itu orang kaya bisa apa yang terjadi? Kerusakan sosial. Kerusakan sosial. Contohnya 98 dan seterusnya. Lah, Quran itu menarik. Kita ini tidak hanya diajarkan penyakit sosial, salah satunya adalah kecemburuan, karena ini bukan hanya karena individu, ya, iri hati ini bisa nanti besar ke sosial, terutama dalam kaitan dengan kekayaan dan kemiskinan. Ya, apa obatnya adalah sedekah. Apa akibatnya adalah harta jangan berputar di kalangan orang-orang kaya. Kan itu Quran punya konsep infak, Quran punya konsep zakat, Quran punya infak kurban. Tujuannya untuk apa? Agar yang kaya dengan yang miskin saling berinteraksi satu sama lain. Dan itu akan menghilangkan gap. Itu poinnya secara sosial. Tapi ajaran agama itu bukan hanya ditujukan untuk keselamatan dunia, tapi terutama akhirat. Percayalah, semua ajaran Al-Quran itu, kalau kita terapkan, itu akan baik buat kehidupan di akhirat kita, baik buat kehidupan kita di dunia. Karena itu akan membuang kehancuran. Bayangin kalau ada orang kaya, yang setiap hari dia makan daging, setiap hari kaya raya dia, tapi waktu kurban dia tidak mau berkurban. Apa yang dirasakan oleh orang miskin? Yang hanya baru menikmati daging dan kambing, itu saat Idul Kurban. Saya masih kecil dulu, ya, anak dari keluarga yang miskin, anaknya banyak orang tua saya. Itu rata-rata bisa menikmati daging dalam porsi yang cukup, ya, yang banyak katakanlah, sehingga puas rasa mandang. Ya saat Idul Kurban. Masya Allah kalau kita pikirkan. Ada sekian banyak orang yang baru bisa merasakan rasanya daging saat Idul Kurban. Karena tiap hari dia tempe tahu, tempe tahu. Bagi kita mungkin, kita menjauhi daging sudah, karena sudah banyak daging. Apalagi seperti saya. Kalau kita pikirkan. Itu kita mungkin tidak mengira apa yang salah sama saya dagang sudah baik dan segala macamnya. Tidak bisa, kita ini hidup bermasyarakat. Ya, ada envy, ada iri hati yang kita tidak tahu. Memang kita sudah baik, tapi jangan disangka. Hatta Habil yang baik itu bisa membuat orang lain iri. Kan ada setan, ada mediator. Nah, karena itulah kurban menjadi penting. Kan itu Rasulullah SAW, "Man kana lahu sa'ah." Siapa yang punya keluasan harta, kata Rasulullah SAW. Tapi di waktu kurban, dia banyak duitnya. Tapi kurban kok enggak kurban? Apa kata Rasulullah? "La taqrabanna musallana." Enggak usah dekat ke masjid kami. Ini saking pentingnya apa? Ini amalan yang tidak saja bermanfaat buat urusan akhirat kita, tapi juga buat urusan duniawi kita. Duniawi kita. Ini yang penting. Apalagi kita mikir, hikmah yang pertama adalah betapa pentingnya amalan itu kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita pikirkan. Karena kalau ada amalan kita diterima oleh Allah, tidak bisa dibandingkan dengan apapun itu. Itu Masya Allah, Masya Allah. Saya kutipkan kata-kata Abu Darda. Apa kata Abu Darda? Li'an aistayqina anna Allah qad taqabbala minni salatan wahidatan. Kata Abu Darda, ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Aku itu, kalau di dunia ini, Allah ngasih keyakinan kepadaku, sampai aku sangat yakin bahwa ada sholatku satu saja yang diterima oleh Allah, dan Allah ridho dengan sholatku itu. Bagiku itu aku jauh lebih senang kalaupun dibanding dengan seluruh dunia ini. Kita bayangin. Itu saking apanya? Saking betapa pentingnya kita ini ingin mendapatkan amal kita diterima oleh Allah SWT. Amr bin Abdullah, sahabat Rasulullah SAW, saat meninggal dunia, dia nangis. Ditanyain sama teman-temannya, kamu itu kan orang soleh, sahabat Nabi, banyak amal soleh yang kamu lakukan. Kenapa kamu menangis? Kata dia apa? Kamu kira, apakah aku tahu amalku itu diterima oleh Allah SWT? Sampai aku menjelang sakaratul maut, aku belum tahu apakah amalku itu diterima oleh Allah SWT. Padahal Allah menyatakan, innama yataqabbalullahu minal
muttaqin. Sesungguhnya Allah itu hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Nangis Amr bin Abdullah. Masya Allah, kalau kita pikirkan orang-orang soleh sepanjang zaman, ya, yang merenungi bagaimana amalnya itu bisa diterima oleh Allah SWT. Singkatnya, kita kaitkan sekarang ke kurban. Jadi bagaimana kurban itu? Satu, berangkatlah dari niat yang baik. Perhatikan tata niat kita. Kalau kita mau berkurban, untuk apa kita kurban itu? Ya, untuk agar kita ini dekat kepada Allah, atau agar kita ini dapat nama di masyarakat, atau kita yo ndak enak ya wong-wong podo kurban, masa awak tidak kurban. Tatalah itu. Karena kita kurban itu tatawu. Kurban itu harus bermula dari tatawu, kenikmatan hati, kesenangan hati. Kita melakukannya dengan senang hati dan lakukan karena kita ingin sangat dekat kepada Allah. Karena kita ingin menjadi muqarrabin. Karena itu mestinya kita pilih yang paling terbaik dalam kurban. Sesuai tentu saja dengan kemampuan kita. Tanpa kita berusaha menyusahkan diri kita, tentu saja ya. Misalnya, tapi janganlah di bawah standar kemampuan kita. Kalau mampunya beli kambing yang harganya 3 juta, berilah kambing yang 3 juta. Jangan yang 1.500. Misalnya. Karena itu kita tidak menunjukkan kesungguhan kita. Sungguh-sungguhlah. Karena ini merupakan amalan kurban. Ketika turun ayat Al-Quran Karim, menarik. Dulu orang Ansor, zamannya Nabi Muhammad SAW, Allah itu memuji orang-orang Ansor sebagai orang-orang yang Masya Allah, hatinya sangat halus dan baik-baik. Kalau dia panen, dia ambil kurma yang masih merengkel, ya mangkel, ya atau rutab dan busur itu, kemudian dia taruh diikat di Masjid Nabawi untuk orang-orang miskin. Jadi siapa yang masuk di apa namanya itu dia ngambil orang-orang miskin. Orang munafik kalau panen dia menarik, dia ambil kurma yang paling jelek dan dia sesak-sesakkan, dia jejal-jejalkan di antara kurma-kurma orang-orang Ansor yang baik-baik itu. Turun ayat Al-Qur'anul Karim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma min thayyibati ma kasabtum. Kata Allah SWT, hai orang-orang yang beriman, berinfaklah dengan yang baik secara bentuk, materi, dan dengan cara kamu mendapatkan hal tersebut yang baik. Mimma kasabtum, dari apa yang kamu lakukan. Atau apa yang kamu dapatkan dari bumi ini, seperti peternakan dan pertanian. Jangan kamu itu dengan sadar bermaksud untuk mencari yang jelek. Wala tayammamul khabis. Kamu cari yang jelek. Padahal kamu itu kalau dikasih itu, kamu sendiri tidak mau. Kamu tidak menerimanya. Illa antuh midufi, kata Al-Quran. Kecuali kamu mencingkan matamu. Masya Allah. Dan Allah hanya menerima taubatnya yang baik. Ini gambaran dari contoh orang yang melakukan amal untuk kurban, untuk dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu berangkatlah dari niat yang baik, ditata niat yang baik saat berkurban. Ya, saya ingin dekat denganmu ya Allah. Ya, dunia mesti katut. Habil sungguh-sungguh. Ya belum tahu dia, apakah dia dapat iklimiyah atau dapat yaludha, tidak tahu, layudha, dia tidak tahu. Tapi pasang niat sebaik mungkin karena Allah Subhanahu wa taala. Diterima, dapat iklimiyah dia, ahli surga matinya, Masya Allah. Benarlah Abu Ibnu Athaillah yang menyatakan man asraqat bidayatuhu asraqat nihayatuhu. Siapa yang bersinar awalnya, bersinar akhirnya. Tanamnya niat dari yang baik. Meskipun mungkin awalnya terseok-seok, di tengah kita belum tahu karena akan ada ujian dari Allah. Tapi percayalah, kalau kita berasal dari niat yang baik, ujungnya pasti baik. Satu, niat yang paling baik. Pilihlah korban yang paling terbaik semampu kita. Ya, dan niatkanlah karena Allah SWT, bukan karena takmir masjid dan bukan yang lainnya. Dan terus berusaha agar Allah menerima amal kita itu. Kalau kita sudah ada amal yang diterima oleh Allah, selamat kita ini. Selamat kita ini. Itu yang harus kita perhatikan berkenaan dengan ibadah kurban. Nah, Al-Quran menyatakan, Rasulullah SAW, hanya ada dua saja kita ini bola iri. Dan yang kedua ya, pelajaran paling hebat dari ayat ini adalah bagaimana iri itu menghapuskan amal kita, menjadikan kita tidak sukses dan seterusnya. Masalahnya adalah pada motif di awal yang keliru karena dimotivasi oleh hasad, iri hati. Karena itu Rasulullah SAW menyatakan la hasada illa fisnatain, kata Rasulullah.
Tidak ada hasud, tidak boleh hasud itu kecuali hanya kepada dua orang. Siapa dia? Kita boleh hasud kepada, kita boleh iri, kita kepingin hanya kepada dua kelompok manusia. Rojulun, seorang laki-laki, atau Allahu malan. Laki-laki yang diberi harta oleh Allah, kaya raya dia. Fasallatu ala halakati. Dan dia sibuk untuk menghabiskan hartanya, untuk didermakan di jalan Allah. Infak, infak. Dan yang menarik ya, cari semua orang sukses dunia ini, dia juga orang yang paling dermawan. Menarik. Termasuk Bill Gates. Hatta orang-orang kafir yang paling kaya-kaya itu. Dia juga adalah orang yang paling sodakohnya Masya Allah. Dan itu menarik kalau kita pikirkan. Ya, irilah kalau melihat ada orang kaya, tapi low money Masya Allah, bantuan sosialnya Masya Allah, ke anak yatim, irilah, ya Allah. Saya pingin seperti dia, ya Allah. Jadi kenapa yang kayak begini benar? Karena tidak muncul dari hasad, muncul dari keinginan untuk beramal soleh. Karena itu dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Warajulun atahullahul hikmah, dan seorang laki-laki yang Allah kasih ilmu, kasih hikmah, fawa yaqdi biha wa yu'allimu. Dua ya, orang yang dikasih ilmu, dia melakukan tindakan, menentukan apapun berdasarkan ilmu tersebut. Yang kedua, dan dia mengajarkan ilmunya. Dia ngajar, ya, mengamalkan ilmunya, dia beramal dengan ilmunya, memutus dengan ilmunya, tindakannya sesuai dengan ilmunya, dan dia mengajarkan dengan ilmunya. Kalau kita ngelihatin ada orang yang gitu, irilah ya Allah, kapan dia ulo sakit kayak jenengan nih, tidak apa-apa. Itu yang penting, itu yang penting. Selain itu janganlah iri, karena iri hanya akan itu disebut Al-Quran, disebut dalam agama bukan iri, namanya ghibtah, namanya ghibtah, namanya ghibtah. Karena orang iri nanti bertingkat-tingkat, ya. Orang iri itu bisa bertingkat-tingkat. Tapi secara singkat iri itu akan punya layer-layer yang sampai pada tingkatnya nanti orang bisa melakukan pembunuhan. Ada iri tapi masih kategori yang dibicarakan. Misalnya ya, Zainab, istri Rasulullah SAW, itu iri sama Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah iri dengan Khadijah, tapi ini iri yang dibenarkan. Iri karena apa? Karena bagaimana Rasulullah kok sayang ya sama Khadijah, kata Aisyah. Zainab juga gitu, dia iri dengan Aisyah. Tapi iri yang wajar. Iri yang tidak sampai merusak hati. Iri yang hanya sekedar bagian dari fitrah manusia. Ya, antar istri ini misalnya ya. Apa buktinya? Ketika terjadi kasus hadisul ifki, ketika Aisyah dirumorkan berselingkuh, Zainab ketika ditanya apa kata Zainab? Yang aku ketahui dari Aisyah adalah dia wanita suci dan wanita yang mulia. Itu menunjukkan bahwa Zainab, meskipun dia iri dengan Aisyah dalam hal sama-sama menjadi istri Rasul, tapi kalimat yang keluar dari lesannya, yang itu bersumber dari hatinya baik, baik. Untuk nopo-nopo, jadi bicarakanlah yang baik. Ya, dari orang. Kalau kita ada perasaan yang jelek, ada perasaan iri terhadap seseorang, yang iri itu simpan dalam hati, selama tidak kita lakukan, dia tidak menjadi dosa kita. Karena itu memang bagian, meskipun dia penyakit. Karena itu kita harus hati-hati. Kata Rasulullah itu seperti penyakit yang akan membotakin iman. Karena itu kita harus hati-hati. Harus hati-hati. Dabba ilaikum da'ul umami qablakum, kata dia. Ya, kata Rasulullah SAW, berjalan penyakit umat sebelum kalian itu kepada dirimu. Apa itu? Al-hasadu wal baghdha. Dengki, iri, dan baghdha, permusuhan. Wal baghdha'u hiyal haliqah. Ya, dan permusuhan, hasad itu membotaki, bukan botakin rambut, lagi botakin iman. Botakin iman. Karena itu kita dilarang. Ini penyakit yang paling penting untuk kita jauhin. Allah mengkontraskan sekarang antara hasad dan bagaimana amalnya orang yang hasad, dan puncaknya sampai bagaimana amalnya menjadi sia-sia. Yang kedua, orang yang amalnya dengan hati yang baik, dengan ridho Allah, ikhlas, dia beramal dengan amal yang juga paling terbaik, diterima oleh Allah, sampai ya dua kontras itu. Nah, ayat ini yang kita diskusikan adalah ayat yang berkenaan dengan peristiwa kurban pertama kali dalam sejarah umat manusia.
Dari situ nanti diteruskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan seterusnya sampai menjadi bagian dari ritual kita umat Islam hari ini. Demikian mungkin yang bisa saya sharingkan untuk siang hari ini. Pertemuan kita untuk tadabbur surah Al-Maidah ini kita cukupkan dulu. Semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.